selamat pagi Jemaat Anugerah Family. Kembali di hari ini kita boleh beribadah, walaupun ibadah kali ini dilaksanakan secara online, tapi saya percaya tidak akan menyurutkan semangat kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sebelum beribadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Untuk hari ini Tuhan kami boleh beribadah, walaupun ibadah dilaksanakan secara online, tapi kami masih semangat Tuhan dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, kuduskan hati kami, untuk kami boleh menyiapkan hati kami untuk menerima setiap pujian, penyembahan dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh cinta dan kemurahan Tuhan, kita boleh kembali beribadah. Semata-mata ini bukan karena kekuatan kita semuanya, tetapi semuanya ini karena anugerah dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa melewati hari demi hari bersama Tuhan. Bahkan kita bisa melewati semuanya itu karena kekuatan Tuhan. Dan pada hari ini pun kita beribadah dan kita mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Puji nama Tuhan, kita akan muliakan Tuhan, kita akan senangkan Tuhan. Sebab oleh karena kasih-Nya kita ada. Kita mengingat pengorbanan yang luar biasa. Itulah Yesus, Dia berkorban bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih. Kau baik Tuhan, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur,
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu ku sembah. Amin, haleluya, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sembah Yesus, sembah Tuhan. Ku sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, Yesus, buat anugerah-Mu Tuhan. Ku bersyukur, oh haleluya, haleluya, haleluya. Syukur syukur Yesus, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri, tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan dan katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin Tuhan, terima kasih. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan bersyukur. Amin, bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah,
selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa. Dia sanggup memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Dia sanggup memberikan kekuatan bagi yang lemah. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Amin. Haleluya. Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Menghapuskan segala dosaku, amin. Bilur Yesus, haleluya. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Amin, kasih dan kuasanya, apa saudara? Haleluya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang, amin, dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus, amin. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Katakan yang lemah Dia kuatkan, amin. Yang sakit disembuhkan Tuhan, amin. Haleluya. Kasih Yesus indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan selama. Sekali lagi katakan yang lemah Dia kuatkan, yang sakit percaya disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Dan selama-lamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Si Tuhan, haleluya. Yes. Tetap semangat saudara,
Amin, haleluya. Sebab sukacita kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, amin. Izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Amin. Sebab sukacita kita ada di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Yesuslah yang menjadi pengharapan kita. Jadikan Dia menjadi pengharapan kita selama-lamanya. Terlebih dalam situasi pandemi saat ini, hanya Yesuslah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan saudara dan saya. Sambut firman Tuhan, buka hatimu dan siapkan tanah hatimu dengan baik. Di sana Tuhan akan berkata di dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada
kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Ku katakan mulutku penuh dengan pujian Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan kepadamu Tuhan, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh pujian. Haleluya. Sepanjang hari ku beri Tuhan penghormatan kepadamu, ya Allah. Ku katakan sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sudah menyembah, memuji Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan bila pujian kami hari ini dapat membawa sukacita, kemenangan kepada setiap kami, dimanapun kami ada, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal diam.
Bekerjalah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Dan urapan yang sama juga mengurapi setiap jemaat-Mu yang menikmati firman Allah dimanapun kami berada lewat ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis yang akan mengganggu dan akan mencuri firman Allah, kami tolak di dalam nama Yesus, enyahkan dari tempat ini. Dan biarlah kemuliaan Tuhan ada pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing lewat ibadah online pada pagi hari ini. Saudara, karena ada instruksi dari Presiden, juga surat edaran dari Bupati bahwa kita tidak diizinkan untuk ibadah di gereja dengan tatap muka dari tanggal 3 sampai tanggal 20 diperlakukan PPKM. Pembatasan kumpulan atau masyarakat secara terbatas. Saudara, itu diperlakukan secara darurat. Jadi kita sedang menghadapi PPKM darurat. Oleh sebabnya saudara, gereja Tuhan di seluruh Jawa dan Bali hari ini mengadakan ibadah online. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan yang terjadi. Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Saudara, firman Allah yang saya sampaikan hari ini, saya berikan tema melihat kemuliaan di tengah kesukaran. Melihat kemuliaan di tengah kesukaran. Firman Allah yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, demikian firman Allah. Saya bacakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengatakan dengan jelas, ketahuilah pada hari-hari yang akan datang akan terjadi masa yang sukar. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata sukar diartikan ialah susah, sulit, mustahil, tidak mudah dan penuh dengan kekurangan. Juga mungkin sampai kepada kemiskinan. Itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia menerjemahkan, mengartikan susah, sulit, saudara. Kita menghadapi hari-hari yang sulit. Kita sedang menghadapi hari-hari yang sukar, yang tidak mudah. Bahkan dikatakan dalam bahasa Inggris artinya ialah pada masa yang sangat gawat, dangerous. Saudara, darurat. Sebabnya pemerintah menerapkan PPKM darurat. Karena memang dalam keadaan darurat. Angka COVID begitu melonjak dengan signifikan. Ada 25.000 per hari ini. Orang terpapar COVID di seluruh Indonesia. Begitu tinggi saudaraku yang dikasihi. Sehingga pemerintah memperlakukan keadaan darurat hari ini. Itu adalah masa yang sukar, yang sulit. Saudara, di dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata kalepos. Ditulis dengan kata kalepos artinya ialah sukar, ganas. Itulah hari-hari yang kita hadapi saudara hari-hari ini. Tetapi bagaimana gereja Tuhan menyikapi hal ini? Mengapa orang benar harus menghadapi masa yang sukar? Penting sekali saudara. Mengapa orang benar harus menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar? Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Saudara, perhatikan firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak. Saudara, bicara tentang kemalangan sesuatu yang tidak menyenangkan. Menderita, susah, malang. Mungkin saudara ada orang yang berkata nasibku begitu malang. Ya, saudara, kemalangan orang benar itu banyak. Kita sebagai orang-orang yang benar, tapi seringkali kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa yang menderita, yang susah.
Dan saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang benar tidak selalu dibawa kepada jalan yang mulus, kepada jalan yang tanpa hambatan atau jalan tol, tidak. Tapi Tuhan seringkali membawa orang-orang benar kepada jalan yang sulit, yang sempit, yang sesak. Saudara, ada penderitaan, ada tantangan. Kita seperti domba di tengah serigala. Kata Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 16. Saudara, orang benar juga dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 29. Saudara, Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudaraku, kita dikaruniakan bukan hanya sekedar percaya Yesus. Kalau percaya Yesus mudah. Banyak orang akan menerima Yesus kalau hanya sekedar percaya dan beriman. Tetapi kita dikaruniakan juga untuk menderita bagi Dia. Karena Yesus menderita, kita pun sebagai umatnya harus mengalami penderitaan, masa yang sukar, yang sulit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebagai karunia. Bersyukurlah saudara kalau Bapak Ibu dikaruniakan untuk menderita. Mengalami sesuatu yang pahit. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara harus bersyukur. Saudara, karena itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita mengikut Yesus. Kita menderita karena Kristus. Bukan karena dosa, bukan karena kejahatan. Tapi menderita karena Kristus itu adalah kasih karunia. Yang ketiga, mengapa kita orang benar harus menghadapi masa yang sukar? Saudara, itu adalah untuk kemurnian iman kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 demikian firman Allah, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, untuk membuktikan kemurnian orang percaya, orang Kristen harus melewati ujian. Saudara, ketika kita diuji baru tahu kualitas iman kita yang sesungguhnya. Seperti emas diuji dengan api. Untuk mengetahui kadar emas yang murni atau yang palsu, ada kadar yang sekian. Apakah berapa karat, 20 atau 22 atau 24 karat atau logam mulia. Dan itu perlu diuji dengan api yang sangat panas. Memang ujian itu suatu hal yang sangat berat, panas saudara. Rasanya kita tidak terima. Tetapi itu untuk memurnikan iman kita. Harus diuji dengan api. Supaya memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita melihat bagian yang kedua ialah Bapak-bapak gereja kita, tokoh-tokoh di Alkitab juga alami hal yang sukar, hal yang sulit. Mereka harus menderita. Contohnya yang pertama Ayub. Saudara, Ayub mengalami hidup yang pahit, saudara. Dia seorang yang benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, orang yang jujur, orang yang soleh. Tetapi dia harus mengalami hal yang pahit dalam hidupnya, mengalami hal yang sulit, yang sukar. Ada 3 hal yang berat yang Ayub alami. Yang pertama mengalami kebangkrutan. Usahanya, ternaknya habis terbakar. Usahanya bangkrut, mati, ternaknya mati, ribuan unta, kambing, domba, lembu habis. Saudara, belum lagi ditambah dengan kedukaan, kematian dari anaknya yang semuanya 10 pada hari itu mati karena kecelakaan. Saudara, yang ketiga sakit penyakit yang dialami Ayub yang tidak tersembuhkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa beratnya Ayub. Kita juga melihat tokoh Daniel. Daniel dimasukkan gua singa karena dia tidak menyembah
dewa, dia melakukan pujian, penyembahan, bahkan dia berdoa kepada Allahnya, bukan berdoa kepada berhala dan patung, tapi dia menyembah kepada Tuhan. Walaupun dilarang, tetapi dia tetap menyembah kepada Allahnya. Sadrah, Mesah, Abednego. Demikian juga saudara, dia tidak mau menyembah patung dewa Tuanku, raja, tetapi dia lebih saudara menolak menyembah berhala, menyembah patung, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. 7 kali panasnya. Saudara, betapa beratnya saudara sebagai seorang muda yang bernama Sadrah, Mesah, Abednego. Dia harus dihukum karena imannya, mempertahankan imannya. Dia mau tetap menyembah kepada Allahnya. Dia berkata, jikalau Tuhan tidak menolong aku pun tidak akan menyembah dewa Tuanku. Bayangkan saudara, seandainya Tuhan tidak menolong aku tidak akan menyembah patung itu. Saudara, luar biasa. Saudara, bagaimana dengan iman saudara hari ini? Mari kita contoh bapak-bapak gereja kita, tokoh-tokoh di Alkitab begitu luar biasa. Paulus di penjara, saudara, karena memberitakan Injil dengan Silas. Dan tengah malam itu dia berdoa kepada Allahnya. Saudara, di penjara karena memberitakan Injil. Rasul Yohanes dibuang di pulau Patmos, pulau yang kering, pulau yang tandus tiada kehidupan. Harus dimasukkan di situ. Karena apa? Karena memberitakan Injil. Yusuf dianiaya, dijual oleh saudara-saudaranya, dianiaya, difitnah, dipenjara, dipersekusi, dianiaya oleh saudara-saudaranya. Akhirnya saudara, Yusuf juga dipulihkan oleh Tuhan. Kita mengenal lebih dalam lagi, yaitu Yesus. Yesus hidupnya penuh dengan penderitaan. Dari mudanya sampai dia, saudara, pada umur 33, dia menderita. Saudara, seringkali Yesus, saudara, dipojokkan oleh ahli Taurat, dijebak oleh orang-orang Farisi. Terakhir dia ditangkap, saudara, dipenjara, disesah, dihukum. Bahkan yang terakhir dia disalib, dipaku, dimahkotai duri, lambungnya ditusuk. Satu penderitaan yang sangat berat yang dialami oleh Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu yang dikasihi, bagaimana sikap dan respon kita saat kita menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit? Ini penting sekali. Saudara, apa respon kita? Yang pertama, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 10, saya bacakan demikian. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Respon yang pertama ialah rela. Rela itu ikhlas. Ketika Bapak Ibu mengalami hal yang sukar, yang sulit, rela. Saudara, relakan hidup kita dalam masa yang sulit, dalam kesukaran. Saudara, Paulus berkata, karena jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, Paulus seorang rasul yang banyak mengalami kesukaran, penderitaan, tantangan. Tapi dia rela. Artinya tidak marah dengan Tuhan. Tidak marah dengan orang-orang lain. Tetapi dia relakan, ikhlas. Saudara, karena Paulus tahu bahwa apa yang dialami itu adalah rencana Tuhan. Ini respon yang positif. Banyak orang ketika mengalami kesukaran, responnya bukan positif tetapi negatif. Dia mempersalahkan ini, mempersalahkan itu dan sebagainya. Tapi Paulus tidak, dia merelakan hal itu terjadi. Karena dia tahu ini adalah rencana Allah. Dia tahu bahwa ini bagian dari kasih karunia Tuhan. Yaitu kasih karunia untuk menderita, pikul salib. Paulus sadar sepenuhnya itu, saudara. Yang kedua, sikap kita, respon kita ialah penuh dengan kesabaran. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 4 bagian B dikatakan demikian. Kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara, kesabaran penting. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang sulit dalam hidup kita,
maka kita harus punya namanya kesabaran, sabar. Orang Jawa punya falsafah, wong sabar ikut subur. Saudara, tetapi kalau tidak sabar, wong sing ora sabar, cepat masuk kubur. Ya, Bapak Ibu bagaimana? Mari kita mau sabar, belajar seperti firman Allah. Seperti Paulus dikatakan, kami ada pelayan Tuhan dalam menahan dengan penuh kesabaran. Jadi mari respon kita adalah sabar menghadapi hari-hari yang sulit. Saya percaya ketika kita sabar, sabar itu menanti, sabar itu memang menjemukan. Tetapi kita harus menunggu jawaban Tuhan dengan sabar. Saudara, jangan dengan marah, jangan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan sabar. Menderita dengan sabar, dan saya percaya berkat Allah pasti tercurah dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana sikap dan respon kita? Tabah. Kisah Rasul pasal 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Saudara, tabah itu kuat. Tabah itu kuat. Hatinya dikuatkan. Saudara, seperti Daud menguatkan hatinya. Ketika dia mau dilempari dengan batu. Ketika dia mau dikeroyok oleh orang-orang Israel. Karena istrinya ditawan, anaknya ditawan, dan dia mau dilempari batu oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Maka dia menguatkan hatinya ketika istrinya ditangkap, anak-anaknya ditangkap oleh Raja Sisak. Maka Daud menguatkan hatinya. Haleluya, hari ini kuatkan hatimu. Saudara, kuatkan hatimu. Tabah menghadapi semua ini. Sebab pasti ada pertolongan, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Yang keempat, mengucap syukur. Tesalonika 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus belajar mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukur. Jadi mengucap syukur bukan hanya ketika kita dapat berkat, dapat mujizat, sembuh, dapat uang, dapat gaji, saudara. Itu mudah sekali. Tapi bagaimana saudara menderita tetapi mengucap syukur, sakit tetapi masih bisa bersyukur. Mungkin orang mengolok kita, orang memaki kita, mempersalahkan kita. Orang jahat dengan kita, tapi kita masih bersyukur. Itulah respon positif. Mengucap syukurlah bukan ketika keadaan baik, tapi justru mengucap syukur ketika keadaan kita sulit, ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika pahit terjadi. Itu harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang mengucap syukur dalam segala hal. Yang kelima, menyanyi dan berdoa. Seperti Paulus di dalam kisah pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Luar biasa, Paulus di penjara tetapi masih bisa berdoa dan menyanyi. Bagaimana dengan saudara hari ini? Ketika di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, saudara, masihkah kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, berdoa? Saudara, respon kita harus kita lakukan, yaitu menyanyi dan berdoa. Saudara, ini rahasia diberkati, respon yang luar biasa. Sehingga sendi di penjara itu menjadi, saudara, goyah, terjadi gempa bumi. Saudara, pintu jendela menjadi roboh. Rantai-rantai penjara itu menjadi lepas. Borgol itu menjadi lepas, karena apa? Karena terjadi kuasa Tuhan, kuasa pujian, kuasa doa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13b, jika ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Dan kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bapak Ibu nyanyi puji-pujian. Ketika Bapak Ibu sedih, angkat pujian, sembah Tuhan. Maka Bapak Ibu akan terhibur. Kalau kita susah, berdoa. Saya percaya Tuhan hadir. Saudara, yang terakhir, kemuliaan di balik kesukaran. Saudara, Yusuf menjadi wakil Perdana Menteri
Haleluya, karena dia bisa menghadapi kesukaran, kesulitan. Di dalam Kejadian pasal 39, Yusuf ya diangkat oleh Tuhan menjadi wakil Perdana Menteri Firaun. Itu karena menghadapi kesukaran dia mampu melewatinya. Dia mempunyai respon yang baik. Saudara, Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 dan 8, dia melihat ke surga. Dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Roh Allah ada dalam hidupnya. Sehingga dia bisa menuliskan kitab Wahyu. Saudara, karena dia melihat Tuhan. Kemuliaan Tuhan terjadi. Ayub dipulihkan 2 kali ganda di dalam Ayub pasal 42. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Usahanya dipulihkan. Anak-anaknya dipulihkan. Kesehatannya dipulihkan. Kalau Bapak mau dipulihkan, milikilah respon yang positif. Di tengah kesukaran, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu yang ada pada saat pagi hari ini, apapun keadaan saudara, milikilah respon yang positif. Mengucap syukur, sabar, rela, tabah. Ya saudara, menyanyi dan berdoa, maka di situ terjadi mujizat. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin. Oh, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar,
anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenananmu Tuhan. Haleluya, ku sembah tinggikan namamu, ku sembah Kau. Teguhkan hati kami, teguhkan hati kami, bersamamu Tuhan, bersamamu Yesus, ku lewati semua. Haleluya, Ramasyakarabadakaya Ramas, ya Rabba ya Ramasakaya, ya Rabba ya Ramadakaya Ramas, ya Rabba ya Rabba ya Ramas, ya Rabba 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 ya Rabba ya Rabba ya Rabba, Syakarabadakaya Rabadakaya Rabadakaya Rabba, Sikirabadakaya Rabadakaya Rabadakaya, O Rama ya Rabadakaya 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 Rabadakaya. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Ya Rabba Rabba Rabba, Ya Rabba 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 Rabba, Ya Rabba 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 Rabba, Ya Rabba 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 Rabba, Ya Rabba 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 Rabba. Mari Bapak Ibu, kita siapkan roti dan anggur perjamuan. Kita siap masuk di dalam persekutuan dengan kematiannya. Oleh salibnya kita diselamatkan, dosa kita ditebus oleh tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Ada kuasa, angkat rotinya, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa, amin, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Selagi katakan ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah.
Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah bagi kami. Tubuh Yesus yang membawa umatmu Tuhan untuk masuk di dalam kekekalan. Tubuh kebangkitanmu yang terpecah membuat kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Kita kembali menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang dapat membatasi kami. Walaupun kami dalam PPKM darurat, tapi Tuhan hadir. Tuhan menjamah di setiap keluarga, di setiap rumah-rumah. Engkau hadir, Tuhan menjamah. Tuhan menjamah setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Engkau tahu setiap keadaan kami Tuhan. Tuhan bersama dengan kami. Haleluya, Tuhan jamah. Tuhan jamah. Haleluya. Oleh darah Yesus ada kuasa di dalam darahnya. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas keluarga, rumah tangga, kehidupan setiap anak-anakmu yang hadir dalam ibadah. Saat ini Tuhan, apapun keadaan kami, walaupun kami lewat ibadah online, tapi kami merasakan Tuhan hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan sudah menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau tahu setiap keperluan kebutuhan kami masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi ya Tuhan isi hati kami. Engkau Allah yang mengerti setiap persoalan dan pergumulan kami. Kami percaya perjamuan kudus saat ini kami diberkati. Kami dipulihkan, kami alami kemenangan, kami alami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mujizat demi mujizat terjadi. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Sembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga setelah ibadah ini kami bersuka cita, kami alami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bisa mengucap syukur. Dan kami sudah menikmati perjamuan kudus dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Besar anugerah-Mu, oh melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar
Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang limpah, yang besar, yang telah Engkau kerjakan kepada setiap kami pada hari ini, di mana kami telah menikmati hadirat-Mu, kami telah menikmati firman-Mu, kami sudah menikmati persekutuan dengan tubuh darah Yesus, dan kami percaya berkat-Mu pasti tercurah atas kami. Kini saatnya Tuhan limpahkan berkat atas kehidupan setiap umat-Mu. Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah online dimanapun kami berada, Tuhan turunkan berkat atas kami, baik dalam pekerjaan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga kami, kesehatan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Kondisi apapun yang kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hadir di setiap saat, di setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin mujizat-Mu masih ada. Terima kasih Bapa di surga, setiap jemaat-Mu yang telah mempersembahkan persembahan, kurban, apapun yang kami berikan, Tuhan akan membalas dan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Mari kita angkat kedua tangan kita, sekarang mari kita akan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dalam Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Amin.